wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Shadaqal azim. Para Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya sehat niki? Amin. Sehat lahir batin. Allahumma amin. Alhamdulillah ing wekdal menika detik menika kita sami tasih pun paringi kasugengan nggih, selamatan, rahmat, hidayah, inayah, kekuatan, kesempatan, iman, Islam dan dijumpakan Ramadan. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahipun ing pagi menika Allah tidak suka perkataan buruk, omongan sing elek. Contoh misuh, baik di bulan luar Ramadan, apalagi Ramadan. Ramadan menika bukan puasa menahan lapar dahaga dan hubungan suami istri, tapi ternyata puasa yang benar dan diterima Allah itu puasa juga batiniah. Puasa mencegah, menahan perbuatan dosa, ini yang berat. Cah cilik menekkan poso menahan lapar dahaga itu kuat. Putu kula niku baru kelas 1 ya sudah kuat. Itu kan sore itu oleh orang beduk toh, mboten kung kula dina. Tetapi perbuatan anak-anak kecil itu ya masih misuh, mungkin padu dan sebagainya. Nah, kalau panjenengan menika sudah tua dan dewasa, monggo kita tingkatkan mutu, kualitas daripada puasa kita. Menjurus menuju suatu ibadah puasa yang diterima oleh Allah. Dan ini perlu latihan Pak Ibu silan. Pelatihan nahan nasu kalau mau. Juga perkataan yang mengandung perkataan kotor, jangan porno. Juga yang mengandung menyakiti, menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nisa 148, nanti dibuka. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli ila man zulim. Allah tidak menyukai, orang seneng ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, apalagi terus terang, ini Jawane bloko suto, kecuali oleh orang yang dianiaya, dindolimi. Satu saat ini dalam keadaan darurat, tapi diperbolehkan dalam keadaan darurat didolimi. Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah tidak menyukai bila seseorang mendoakan kecelakaan pada orang lain. Dongak-dongak ke elek, dongak-dongak ke buruk. Semoga tabrakan, kecelakaan pamanipun. Semoga dia sakit keras, bukan sakit satu. Mudah-mudahan dia komplikasi, wah, ben agak berat. Mudah-mudahan dia rugi dagangannya. Mudah-mudahan dia tidak lulus masuk mahasiswa atau masuk
CPNS dan lain sebagainya. Semoga bangkrut perusahaannya, semoga sulit jodohnya dan lain-lain. Ini tidak boleh. Kecuali illa mangzulim, ya, kecuali orang-orang yang dianiaya, contoh dipukuli, ya, difitnah, disakiti, ditipu, DLL dan lain-lain. Kecuali itu. Jadi syariat itu bisa dikalahkan dengan darurat. Ya, umpamanya tegakkanlah sholat, berdirilah sholat. Ini karena sakit kan darurat, duduk sih loro, gitu. Kon layah-layah. Layah-layah orang kuat, kalih sarean. Sarean raiso berarti meninggal di sholatke, gitu. Jadi Gusti Allah itu memberi syariat, undang-undang, aturan itu ada daruratnya. Yeah. Akan tetapi jika si teraniaya dindolimi itu bersikap sabar, nah ini wong sing apik nih Bu. Wis dindolimi, disakiti, gitu, dianiaya, dirugeke, kok masih sabar dan tidak mendoakan kecelakaan terhadapnya, maka itu lebih baik baginya. Apalagi mendoakan yang sifatnya supaya dapat hidayah. Mugi-mugi ya Allah, mugi tiang-tiang menika pun paringi panjenengan hidayah saged tobat. Nah, ini lebih baik daripada mendoakan yang buruk. Tetapi biasanya umumnya orang itu kalau dirugeke biasanya doanya atau elek. Ya, doanya biasanya manusia ini kebanyakan lah standar. Tetapi kalau orang itu sabar, itu lebih baik. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah sabar. Dari Abu Daud, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada orang mencuri, nyolong barang miliknya, lalu mendoakan kecelakaan pada pelakunya, maka Nabi bersabda, la tusabbihi anhu, janganlah kamu mendoakan kecelakaan padanya. Ini Siti Aisyah itu ya pernah begitu. Siti Aisyah kan juga manusia biasa, apa ditegur Rasulullah, ojo ngono, ojo ndongake elek. Ya. Maka Rasulullah itu suri teladan yang sangat baik Bapak Ibu. Artinya dikoyak-koyak itu Rasulullah memang diberi sesuatu kekuatan batiniah. Al-Hasan Al-Basri menyatakan jangan mendoakan keburukan, tetapi berdoalah, ya Allah tolonglah aku terhadapnya, terhadap mereka yang mendolimi, dan kembalikanlah hak milikku darinya. Doanya begini aja. Ya, jadi supaya yang penting barangku bali, sing dicolong kuwi bali umpamane. Bisa terjadi Bu, sepeda motor dicuri, kemudian lama sekali ditemukan polisi, diumumkan, wah ketemu meneh. Ya. Jadi entah lama entah dekat, kemudian dia doanya seperti itu. Kemudian di dalam As-Surah ayat 41, wala maning tasoro ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Jadi, maka orang yang teraniaya itu bisa langsung doanya diterima. Masuk juga pemimpin yang adil. Kemudian orang yang teraniaya, ya ini doanya makbul. Termasuk doa orang yang fitor, yang mau berbuka, maka saat mau berbuka Bapak Ibu adalah doa istighfar, diampuni dosanya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Tapi biasanya yang ngarep buka itu ya sibuk dengan bukaannya itu, sehingga lali karo dungane.
Padahal doa menit-menit terakhir menjelang buka itu adalah doa yang dikabulkan. Dari Ibnu Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci menanggung apa yang diucapkan oleh keduanya. Tetapi dosanya ditanggung oleh orang yang memulai di antara keduanya selagi pihak yang teraniaya tidak melampaui batas. Jadi orang yang memulai pertengkaran padudon, sehingga orang padudon itu biasanya kan lali iki apik apa elek, karena kuping sudah memerah, wati panas, kepalanya mongah-mongah, dikendalikan setan, timbul marah yang besar, sehingga lupa yang diucapkan ini bahaya. Kalau penjenengan sebagai orang beriman harus hati-hati. Nanti kalau orang seperti itu dikuasai setan sehingga ucapannya itu macam-macam. Tetapi nanti akan ditanggung oleh orang yang memulai, sing gawe goro-goro. Teko-teko kok marah-marah, sing dimari padahal benar umpamanya. Maka yang memulai itu adalah yang menanggung dosa kedua belah pihak. Yang penting yang diseneni yang tidak salah itu, dia tidak terlalu berlebihan di dalam menyampaikan ucapannya. Gitu. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing tubtu khairon au tuhfuhu au ta'fu angsu. Ayat 149. Jika kalian melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkannya sesuatu kesalahan orang lain, fa innallaha kana ngafuwan qadira. Maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah ini Bu, kalau Allah sendiri adalah Maha Pemaaf. Artinya seseorang yang membangkang Allah, mengaku Tuhan seperti Fir'aun, tetapi juga diberikan rezeki. Diberikan kesehatan sampai 400 tahun tidak pernah sakit Bu. Namanya Fir'aun laknatullah alaih. Orang yang paling dilaknat dunia akhirat adalah Fir'aun. Maka dia nanti di akhirat adalah diintiping neraka. Padahal baru di paling atas neraka itu sudah para sahabat sudah takut. Paling ringan itu apabila seseorang itu pakai sancrumpah dari api neraka, kemudian kepalanya umup. Itu para sahabat sudah takut sekali itu. Drodok. Enggak, itu paling ringan. Paling berat ya di jahanam paling bawah. Padahal Bapak Ibu, neraka itu bila seseorang menjatuhkan batu atas sendiri, dari atap sana turun sampai bawah itu 70 tahun baru sampai. Nah, padahal kalau kita dari sana ke sini bukan 1 menit, 1 detik, 2 detik kan sudah plek gitu. Nah, dasar neraka dari atas sendiri sampai dasar itu 70 tahun itu baru sampai, atau bahkan belum sampai. Ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Maha Pemaaf sekali. Nah, kita termasuk kita ini wejane wis adan. Allah memberi kuping, telinga kita. Jane ya krungu. Jane Pak Haji Harto udah adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kebahagiaan. Jane ya telinga ini jane krungu dan banter dan cedak. Dan cedak. Ya tapi karena kurang kepahamannya ya ngosek-ngosek, agak adzan agak adzan. Kok nek wis komat, alah agak komat. Anak-anak muda itu sekarang gitu Bu.
Kalau qomat aja belum, engko sik qomat. Engko nek wis entuk rakaat pertama, mungkin imamnya suratnya panjang, lah engko agek mangkat terus desel teng sop. Ya teng sop terus engko melu rukuk jari entuk sak rakaat. Iki menurut dia, tapi menurut paham yang lain karena tidak membaca Fatihah, nah, dia belum satu rakaat. Ya, monggo ini pendapat yang berbeda-beda. Tetapi kan ganjaran ini kan beda, Bu. Bapak Ibu. Wong sing nimbaleni Gusti Allah sing nguripke awake dhewe, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan hidup, memberikan macam-macam fasilitas sing jenenge kendaraan, omah, plit komplit. Tetek bengek komplit. Nggih, Bu nggih. Ten dalem nggih komplit to, Bu. Enten neko-neko to nggih. Niku sing maringi Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu memperhatikan kita, memberikan sesuatu kita itu tidak ada hentinya, satu detik aja tidak. Contoh, denyut jantung, kan mboten mandek ini. Padahal itu nikmat yang besar Bapak Ibu. Nah orang denyut, wah ya mati ya dah. Mungkin paribasan di ngidul ini kalau ngitane Pak Edi, nek wis ora denyut. Iku nggih perlu kita syukuri. Dan itu Allah memperhatikan kita 24 jam. Lah kok wong gur kon 5 menit ping 5 ora gelem. Dan iki kan jenenge aneh nggih, aneh. Nggih, manusia itu sesuatu yang dolim, ya, tidak tahu diri, tidak mau berterima kasih pada Allah. Ucapan buruk termasuk orang bertamu, bertamu kepada seseorang, kepada saudaranya, gitu. Lalu pemilik rumah tidak menjamunya dengan baik. Ya karena kurang paham, kurang pengalaman, kurang sinau, kurang kajian, maka yang ditamu ini tidak tahu. Sebenarnya tamu itu ada hak, ya dimuliakan. Ya, dimuliakan, diberi hidangan, minimal itu air putih, ya mungkin sama makan makanan goreng-gorengan atau sing nopo kering-keringan, ya. Kalau ibu ning dalam nek iso duwe kering-keringan minimal, kering-keringan roti kering, ya kacang kering, itu kan perang-perang dino mboten mambu, mboten membusuk gitu. Mbok menawa wonten tamu, maka itulah dihidangkan termasuk putihan aqua kecil-kecil mawon sing separo niku, Bu. Nek gede-gede sing gede nika sak gelas nika enten tamu telu sing cilik, cah cilik ora entek mung ditinggal, mung sesep sak sesepan ditinggal, lah daripada membuat yang kecil-kecil mbok menawa wonten tamu. Tamu menika penting Bapak Ibu. Tamu itu datangnya membawa keberkahan, konduripun membawa maghfirah. Maka Ali radhiyallahu kalau tidak ada tamu rumahnya 1 minggu Bapak Ibu, beliau menangis, kenapa dosa apa saya? Kok seminggu ora eneng tamu ke rumah saya? Lho nek awake dhewe neng tamu kan sok dulu neng tamu. Para sahabat itu paham, Bu. Karena kalau didatangi tamu dia senang sekali. Nabi Ibrahim, sahabat Rasulullah itu kalau makan, kalau belum jumpa dengan tetangga atau sahabat yang lain tidak mau makan. Nah, awake dhewe kan sing penting awake dhewe luweh makan tuh nggih Bapak Ibu. Tapi kalau sahabat dulu Nabi makan diko bareng-bareng. Lah niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah keluar lelaki itu mengatakan dia menyebutku dengan buruk dan tidak menjamuku dengan baik. Mujahid mengatakan itu pun termasuk ucapan buruk. Masya Allah. Bertamu, ora dikei hidangan, kemudian malam kelaparan sampai pagi, dia mengatakan tadi malam saya bertamu tapi tidak dijamu dengan baik, itu pun perkataan buruk. Dalam hadis yang lain, manakala seseorang muslim kedatangan suatu kaum sebagai tamunya, dan pada pagi hari dalam keadaan lapar, maka sudah seharusnya bagi setiap muslim membela dirinya sehingga ia dapat mengambil jamuan malamnya dari kebun atau harta milik orang tersebut. Jadi ada hak jauh-jauh
Delalah duitnya yo nipis, belum jajan di perjalanan, bertamu sama saudara, saudaranya ndak paham, nek sego ya ora didangke, maka yang bertamu ini ada hak di kebune ning napa buah-buahan bisa diambil, itu halal, halal. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang lain, jamuan malam bagi tamu adalah wajib hukumnya. Memaafkan kesalahan orang lain termasuk amal taqarrub, amal taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita usahakan hati kita menjadi orang yang pemaaf. Mbok dosane akeh, delok-delok gawe dosa, setiap saat gawe dosa, nek teko-teko mung ngarep utang, nek disaur malah dadi padudon, nek menurung disaur utang meneh, umpamanipun seperti itu. Dan ada orang-orang yang jenis-jenisnya seperti itu, wis utang suwe ora nyaur utang meneh. Nek niki ya napa boleh warung-warung kecil itu badine 500, nek wong 10 agek piro niku? Mau 10 wong tuku nembe 5.000. Lah diutang 10.000. Kan rugi toh. Ya niku mungkin utang meneh. Wah, yo niki tengati, tapi sebaiknya kita memaafkan, nanti kita dapat rezeki dari orang lain bukan dari itu. Mungkin Allah memberi kesehatan. Kesehatan itu juga rezeki, Bapak sekalian. Kadang-kadang kesehatan itu malah luwih dhuwur daripada rezeki atau uang gitu. Nek uangnya banyak, tetapi kalau sakit-sakitan kan uangnya habis untuk yang dimana agar sembuh sakitnya. Kemarin ada orang kaya, pengusaha nasional dari Amerika, Bapak ya. Ditanya di bandara, Pak saking tindak pundi? Kula saking berobat, Pak. Lah sakitnya nopo? Sakit kula niku napa-napa. Wah, sakit napa-napa niku napa, Bu? Sakit napa-napa niku sakit komplikasi. Nek zaman kula cilik niku wong lara gula, kolesterol, asam urat, darah tinggi niku arang banget. Wong ketemu daging niku nek pas bodo kali pas Rasul. Pas Rasul nggen kula niku pas Agustus nika, terus tawu wonten sendang, terus do mangan-mangan enten mriku niku setahun pisan. Kane betul mengke wayangan. Terus kali bodho ngeten niki, ajeng bodho ngeten niki mung ketemu ya Pak niku nggih setahun 2 kali. Dadi wong mboten enten wong darah tinggi. Kolesterol nggih mboten enten. Wong napa-napa alami kok. Lele alami. Sayur-sayuran alami, pitik alami. Lah pitik saniki 30 dina gedhe. Nggih Bu nggih. Jenenge nggih pitik boiler niku pitik londo. Pitik luar negeri niku sebulan pun gede gitu. Nek pitik Jawa alami niku kan 6 sasi sih cilik to. Ning niku jane sing sae. Nggih, nek iso tuku sing pitik wong nggih mboten ana Pak larang. Nggih monggo. Ning sing anu kok sing mampu-mampu. Sing mampu-mampu nek iso nggih golek sing alami. Kembali kalau Pak, lah sakite napa Pak? Sakit kula niku napa-napa. Lah terus pripun? Kula sakniki mboten angsal mangan napa-napa. Wah, padahal uang angkatannya uangnya itu sekitar 50 sampai 100-an triliun, Bu. Karena dia pengusaha nasional. Pun gadah nate nonton 1 triliun, Bu. Nonton tok kali. Mboten duwe wong 1 triliun niku 1000 mirzat kok. Lho duite ombone sak masjid niki kali. Nek dijejer napa meneh nek receh ngoten wah. 1 triliun niku. Lah nek ratusan triliun. Ning mboten asal mangan napa-napa karena sakit napa-napa. Sakit napa, Pak? Lah terus mboten asal makan napa, asal kula mung uwi, bili, terus suwek, telo, puhung, basa niku. Alah padha wae aku dhisik desa. Ora ndek apa-apa, ning awake dhewe niku ora ndek apa-apa, mangane bebas, nggih Bu nggih. Nikmat awake dhewe daripada pengusaha nasional sakit napa-napa, ora oleh mangan napa-napa,
nggih susah. Den wonten tiyang Jepang melih. Jepang niku wonten ngomah nggih AC ngeten iki. Urung AC anu pun mobil enten jaba mlebu pun AC. Teng kantor AC. Wah dia adem terus, Bu. Mboten nate panas. Dikira niku sehat. Ternyata suatu saat sakitnya berbagai rumah sakit, dokter spesialis tidak ditemukan sakitnya apa. Aneh nih. Wong sakniki napa teknologi canggih, alat-alat medis canggih ning ora ketemu penyakitnya. Akhirnya suatu saat jengkel ditemukan kon panas-panas teng Afrika. Afrika niku panas, Bu. Hutan belantara ene mung napa macan kewan-kewan galak ken pepanas enten mriku sebab selama hidup mung teng AC akhirnya mari Bapak-Ibu. Jadi panas-panas niku sehat. Menurut Mbak niku ada pas corona niku sing Covid pertama niku ulang mlaku niku kabeh do dede. Bapak Ibu dede nggon dalan-dalan teng menggungan teng mundi do dede. Nek perusak niki dede niku kan vitamin D to nggih. Pokoke dede teng panas-panas matahari resik-resik nyapu godos gitu. Nek ora poso niku terus kon gawe wedang sak muk dijoki gitu. Terus gulane 3 sendok, 4 sendok, seruput kon goreng pohung, branggeng gitu. Panget. Bar godos-godos nyapu, wah nikmate luar biasa. Jadi wong sugih nun sewu kalau wau kok ora entuk mangan apa-apa niku wau. Ya para Bapak Ibu. Kemudian karena sungguhnya termasuk sifat Allah ialah memberi maaf kepada hambanya, padahal Allah kuasa menghukum hamba yang salah. Allah itu kuasa untuk menghukum orang nakal, kafir, munafik, menentang, menyembah berhala. Wong menyembah kok berhala. Ini kurang aneh gitu. Dulu zaman jahiliyah, Abu Bakar kali Umar itu sering menangis dan sering tertawa. Dan Umar pernah menanam anak perempuannya hidup-hidup. Dulu istrinya mengandung, lahir perempuan, neng dikatoki, ya, dipotong kayak laki-laki. Sampai Umar ini tidak tahu kalau itu laki-laki. Tidak tahu kalau laki-laki, ya, tidak tahu kalau perempuan, dikira laki-laki. Nah, zaman dulu menikah perempuan itu dibunuh. Sehingga orang kena nggo perang, orang kena nggo nyambut gawe. Maka zaman jahiliyah menikah perempuan dibunuh. Suatu saat, mboke lunga masak, sing enek Pak Umar. Pak Umar terus anake kencing. Loh, kencing kok ora makdur ngoten niku. Wingi kok sing anu kula ilmu kula nembe kala wingi kok. Mboten makdur ngoten niku kok kewes-kewes gitu. Nglewer-nglewer. Loh, iki dibake wedok iki. Ya Allah, tibake wedok langsung ditanam, Bu. Ditanam di bleseke lemah, nggih akhir sampai mati. Beda Anda sahabat yang lain sering tertawa. Napa gumbejeng Pak Amir Mukminin? Ngenten deh, kula niku zaman jahiliyah. Kula niku kok gawe nyembah berhala, patung. Nah, patung kula gawe dhewe saking roti. Suatu saat kok kula luweh, niki Tuhan kula pridile kula pangan. Ya Allah, Tuhan kok dipangan ya. Ini kira aneh toh Bu nggih. Manusia itu naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia tertawa sendiri. Nah, yang benar ya nyembah Allah yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, kula panjenengan sing gawe Gusti Allah mesti ini ya itulah yang tepat gitu. Kemudian wa innallaha kana ngafuwan qadira. Nisa 149, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyu fariqu bainallahi wa rusulihi, dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasulnya. Allah mengecam tindakan orang kafir Yahudi dan Nasrani, mengecam. Ya, maka orang Nasrani Yahudi ini
tidak benar, Bu. Kalau zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, yang mengikuti nabinya betul. Tetapi setelah mau datang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengakui, tidak mempercayai, ini dikecam oleh Allah. Dan nanti termasuk orang kafir, dan orang-orang ini nanti termasuk azab neraka. Karena dia harus membenarkan, membetulkan, meyakini kitab-kitab yang dahulu dan kemudian, yaitu Al-Quran. Tapi ayatnya yang bahwa datangnya Ahmad Muhammad itu dicorek. Ben kaya-kaya ora eneng. Nggih, saya dulu kan mantan gereja jadi biasa teng gereja nggih seperti itu. Kok saya sendiri agak bingung, agak ragu-ragu kok seperti itu. Nah, kok nyanyi-nyanyi, kok ndak ada aturan-aturan, ndak ada, ini kurang yakin. Akhirnya saya pun pindah. Kemudian iman mereka membedakan antara iman kepada Allah dan Rasulnya karena dianggap Nabi Muhammad kok diutusnya di orang awam bukan orang Yahudi. Karena Israel itu kiwa tengene mereka, Palestina, kemudian juga Israel, daerah Bethlehem, daerah situ, sekitar situ memang turunan nabi-nabi, banyak nabi-nabi. Kok cuman diturunkan di Arab yang gersang, yang awam, akhirnya dia tidak, karena asobiah tinggi betul. Orang-orang Israel mereka, Yahudi mereka asobiahnya tinggi sekali. Seperti orang-orang Arab ini juga ada sedikit asobiah. Nah, kalau asobiah itu orang ngegunggung keluarganya dan keturunannya. Padahal Allah sendiri menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Siapa saja, orang manapun, Cina, Londo, Jawa, kemudian kopral, jenderal, desa, kutha, elek, apik, ayu, cacat, di hadapan Allah sama. Sama persis, yang membedakan adalah iman, amal, perbuatannya. Maka orang miskin berpeluang masuk surga. Orang kaya pun sama, Bu. Sama-sama mempunyai peluang. Orang kaya dengan kayaannya, mujahid dengan pedangnya, para ulama dengan ilmunya, para dai dengan dakwahnya dan sebagainya, muadzin dengan azannya. Ini semuanya berpeluang. Ada peluang lebih besar tergantung memanfaatkan, menggunakan miliknya atas pemberian Allah, digunakan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dia iman kepada sebagian rasul dan kafir terhadap rasul yang lain, ya kan gitu kalau orang-orang kafir itu, ya orang-orang non muslim itu tidak mengakui. Nah, kalau kita mengakui Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Nabi Ibrahim dan sebagainya, kita yakin. Ya, cuman kalau yang sekarang yang dipedomani oleh mereka sudah harus berubah. Dia harus mengikuti Al-Qur'an. Kalau enggak, dia berarti tidak mau beriman pada perintah Allah agar meyakini Al-Qur'an. Nah, ini yang salahnya begitu, Bu. Mereka hendak membuat jalan tersendiri antara iman dan kafir, ya, merubah-rubah, mengutik-utik, mencari cara-cara, ya, seperti itu. Sehingga agama sekarang ini tambah lagi Indonesia berapa? 6 ya? Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada Islam, nanti Islam juga pecah-pecah, Islam Nusantara, Islam Islam dunia, Islam Nusantara dan sebagainya, pecah. Ada aliran kepercayaan, ada Sabto Dharma, ada macam-macam dan sebagainya. Kalau kita lihat kok kayak lucu gitu. Ibu kalau sering lewat di Mangkoyodan atau di itu bisa lihat di kelenteng-kelenteng itu salah sembahyang mereka maupun di TV. Jadi jauh berbeda. Kemudian kekufuran mereka terbukti, iman mereka tidak diakui oleh syariat.
Dia ya mengaku Tuhan, nek doa sholat ya kepada Tuhan. Kalau kita sering ayat orang Nasrani ya kayak kepada Allah doanya. Tetapi ya berbeda. Ya. Kemudian sebab bila iman mereka benar, pasti mereka juga beriman pada Rasul yang lain. Karena Rasul itu diutus oleh Allah. Wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. An-Nisa 151. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keyakinan ini kita semakin tambah yakin bahwa inna dinna indallah Islam. Ya, agama yang hak dan benar diakui oleh Allah Islam. Kita tidak anu dengan agama yang lain, kita meyakini ya agama kita inilah seperti itu. Agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas inna dinna indallah Islam, tapi kalau kepada orang lain di tempat umum ya kita harus hati-hati ya. Karena sudah lakum dinukum waliyadin. Allah telah sampaikan agama untukku, agama untukmu. Untuk menjaga kepersatuan umat yang majemuk. Jadi Indonesia karena majemuk, kita zaman Nabi sudah ada Bu sekalian, orang Yahudi, Nasrani, orang kafir tapi hidup berdampingan. Kita tidak boleh menjelik-jelikan karena keyakinan kita seperti dia ya biarin. Kalau keyakinan seperti ini ya kita yakini, kita tidak boleh masalah itu kita sampai patutun kepada orang lain dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di Ramadan yang hari yang 15 ya. 15 ini pertengahan, ini akhir-akhir nek cara wong olahraga menjelang final 10 atau 100 meter terakhir seperti maraton ini digenjot. Ojo malah lemah, malah wis tanggal 15 iki tambah maju sope. Insyaallah takwa mboten mbok nggih. Tambah banyak. Ora tambah maju. Suwe-suwe entek, kok nek banyak lagi. Maka ulama menyampaikan yang terakhir, nek arep nonton wong Islam tonton hari raya Idul Fitri. Nek arep nonton wong beriman tontonan salat subuh. Niku pun genah niku. Ya orang-orang yang lemah iman itu nek subuh mengabot adem paya turu kepenak terus mulai didandani penak meneh turune ben angler. Nah itu kalau orang iman kan ndak ada perintah Allah adalah bergegas. Ngaten para Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, santen perusahaan kelapa cekap semanten atur ka Allah wonten 4 pangapura. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.